belajar bersama Alki. Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman brilian Solih dan Solihah. Halo. Supaya lebih semangat, kita tepuk brilian dulu yuk. Teman Solih dan Solihah bisa ikuti aku. Tepuk brilian, anak soleh. Oke, kita ulangi lagi. Tepuk brilian, aku anak soleh. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta Quran. Brilian di masa depan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Bagaimana teman brilian Soleh dan Solihah? Sudah lebih semangat sekarang? Iya, sudah lebih semangat? Oke, terima kasih semangatnya. Teman brilian, aku mau bertanya. Adakah yang masih ingat apa rukun Islam yang pertama? Apa coba dijawab? Wah, betul. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Teman brilian Solih dan Solihah, adakah yang masih ingat bagaimana lafaz dari dua kalimat syahadat? Ada yang bisa menyebutkan? Oke, baiklah. Betul. Satu kalimat syahadat yang pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah. Artinya, yuk kita sebutkan bersama-sama. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Masya Allah. Kali ini kita akan mengenal Allah yang Maha Esa dan sifat Allah yang berbeda dengan makhluknya. Bagaimana ya kelanjutannya? Pertama, kalau teman brilian Solih dan Solihah mendapatkan pertanyaan, siapakah Allah? Kira-kira apa yang akan dijawab? Siapakah Allah? Siapakah Allah? Bisakah kamu menjawabnya? Masih bingung? Baiklah kalau begitu, kita akan tahu jawabannya dengan membaca surat Toha ayat 14. Karena di situ Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innani, sesungguhnya aku adalah Allahu, Allah. La, tidak ada ilaha, Tuhan, melainkan aku. Wa'budni, maka sembahlah aku. Wa'akimi, dan dirikan as-sholata, sholat, lidzikri, untuk mengingatku. Itu adalah firman Allah dalam Quran surat Toha ayat 14 yang menjelaskan siapakah Allah. Allah menjelaskan sendiri di dalam Al-Quran bahwa Allah adalah Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Dan Allah meminta kita untuk apa tadi? Salat, Masya Allah. Jadi ketika kita ditanya siapakah Allah, maka kita bisa menjawab Allah adalah Tuhan yang berhak untuk disembah. Oke, lalu apa lagi ya? Selain itu, Allah adalah zat yang menciptakan seluruh alam semesta. Tidak hanya alam semestanya saja, tapi juga dengan seisinya. Masya Allah. Dan tidak hanya menciptakan, Allah juga menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta dan seisinya. Teman brilian Solih dan Solihah, kalau ditanya apa saja sih isi dari alam semesta, apa ya? Coba teman brilian bisa menyebutkan? Boleh menyebutkan mungkin 3 saja yang teman brilian tahu. Kira-kira apa? Coba 1, 2, 3. Oke, mungkin ada yang menyebutkan manusia, yaitu kita ya. Lalu ada yang menyebutkan binatang. Oh iya, betul juga. Lalu ada yang menyebutkan beraneka tumbuhan.
Atau mungkin ada yang menyebutkan bakteri, kuman. Karena itu juga termasuk isi dari alam semesta. Oh, teman brilian ada yang menyebutkan matahari, bulan, bintang, dan beraneka nama planet juga ternyata ya. Masya Allah, itu juga betul. Karena itu termasuk ke dalam isi dari alam semesta yang diciptakan oleh siapa, teman brilian? Kita sebutkan bersama-sama dengan semangat, oleh siapa? Allah, Masya Allah. Kemudian, teman brilian, yuk sekarang kita akan fokus pada diri kita sendiri untuk melihat dan merasakan apa yang sudah Allah ciptakan yang ada di dalam diri kita. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Coba sekarang angkat dua tanganmu, pegang mata, pegang hidung, pegang telinga, pegang mulut, kedipkan mata, kedipkan perlahan, kedipkan dengan cepat. Lalu coba pencet hidungnya, buka lagi. Oh, sentuh telinga, sentuh mulutnya. Siapa yang menciptakan ini semua? Siapa? Masya Allah, Allah, betul. Lalu selain apa yang ada dalam diri kita, Allah juga menciptakan apa? Nah, coba sekarang angkat lagi dua tangannya dengan lebih semangat. Gunung yang tinggi, pohon yang tinggi juga, laut yang luas, sungai yang berkelok. Siapa yang menciptakan? Siapa? Betul, Masya Allah. Senang sekali aku mendengar suara dari teman brilian yang solid dan solihah. Semangat banget menjawabnya. Nah, Allah dengan segala apa yang diciptakannya membuktikan bahwa Allah bersifat wujud. Artinya ada. Hmm, tapi aku tidak bisa melihat Allah. Mungkin teman brilian ada yang bertanya seperti itu. Bagaimana kita bisa melihat Allah ya? Nah, teman brilian, kali ini aku akan mengajak teman brilian untuk melakukan sebuah percobaan sederhana, di mana dari percobaan ini kita akan sama-sama memaknai bahwa Allah itu bersifat wujud atau ada. Yang perlu disiapkan adalah satu gelas berisi air, boleh penuh atau boleh setengah. Lalu boleh disiapkan juga gula pasir ya teman brilian. Dan kemudian ingat untuk menyiapkan sendok. Lalu apa yang akan kita lakukan teman brilian? Nah, air akan kita beri dengan gula. Teman brilian ada yang sudah menyiapkan bahan-bahannya? Kalau belum disiapkan, boleh disiapkan terlebih dahulu ya. Oke, lanjut. Ketika sudah siap, yuk sekarang kita mulai. Bismillah. Air yang sudah kita siapkan tadi akan kita isi dengan sesendok gula. Gulanya boleh sedikit, boleh banyak ya, secukupnya aja. Satu sendok juga sepertinya sudah cukup. Kita tuang gulanya. Lihat, gulanya ada di dalam gelas. Masya Allah, kita bisa melihat bulir-bulir gula ini turun menuju ke dasar gelas yang berair. Kita bisa melihatnya dengan jelas ya teman brilian. Kita bisa melihat gula itu. Lalu kemudian kita akan aduk. Ayo teman brilian diaduk. Diaduk gulanya. Diaduk-aduk dengan semangat. Boleh diaduk ke kanan. Boleh diaduk ke kiri. Kita aduk, aduk, aduk. Aduk, aduk, aduk. Ayo diaduk. Aduk, aduk, aduk. Airnya diaduk. Semangat, semangat. Airnya diaduk terus dengan semangat. Hati-hati jadi pusing melihat air yang berputar. Bagaimana tuan Brilian? Ada yang sudah merasa penggal mengaduk airnya? Apakah sudah cukup? Sampai kapan sih mengaduknya? Nah, kita akan mengaduk sampai kita tidak bisa melihat lagi.
butir-butir atau bulir-bulir gula yang ada di dalam gelas. Hah, teman brilian, aku sudah tidak bisa melihat gula di dalam gelasku. Apakah kalian masih bisa melihat gula di dalam gelas milik kalian? Hmm? Sudah tidak ada juga? Oke, gulanya tidak ada nih sekarang teman brilian. Tapi walaupun gula ini tidak ada, apakah berarti gulanya memang menghilang atau tetap ada di dalam air? Mari kita coba. Kita coba air putih itu biasanya tidak ada rasanya. Sekarang kita coba yuk air yang sudah dicampur gula tadi. Bismillah. Hmm, airnya menjadi manis. Betul. Loh, tadi gulanya ada. Dimasukkan ke dalam air, aku masih bisa melihat gulanya. Setelah diaduk, aku tidak bisa melihat gulanya lagi. Tapi bukan berarti gulanya tidak ada. Gulanya tetap ada di dalam air walaupun kita tidak bisa melihatnya. Kita tidak bisa melihat gula itu lagi, tapi kita bisa merasakannya. Masya Allah, Bismillah. Hmm, Manis ya teman brilian Solih dan Soliha. Dari percobaan ini, kita jadi tahu bahwa belum tentu ketika kita tidak bisa melihat sesuatu, maka belum tentu hal itu tidak ada. Sama seperti dengan Allah. Kita tidak bisa melihat Allah dengan kedua mata kita. Tapi kita bisa merasakan banyak sekali hal yang Allah ciptakan di sekitar kita dan juga bisa merasakan banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan. Masya Allah, seperti gula tadi ya, kita tidak bisa melihat lagi gulanya, tapi gula itu tetap ada karena kita bisa merasakan dari manisnya air yang sudah diberi gula tadi. Yeay! Wah, teman brilian ada yang menghabiskan airnya ya. Baiklah teman brilian, ketika sudah membuktikan bahwa Allah itu bersifat wujud atau ada, kita juga meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Apa sih maksudnya dari Maha Esa? Kita akan bersama-sama membaca sebuah surat. Sepertinya teman brilian sudah banyak yang hafal surat ini. Surat Al-Ikhlas ayat 1. Kita coba baca bersama-sama, siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Coba diangkat teman brilian. Boleh diangkat tangan kanannya? Angka 1 seperti aku. Nah, Allah yang Maha Esa. Artinya tunggal, satu, satu-satunya. Dan tidak ada satu pun dimanapun di alam semesta ini yang sama dengan Allah. Tidak ada, karena Allah hanya ada satu. Masya Allah, dari sifat Allah yang Maha Esa ini, kita akan belajar melalui sebuah kisah. Kisah siapa ya teman brilian kira-kira? Kalau dilihat nih dari gambar yang ada di sebelahnya aku, ada gambar seseorang sedang apa sih teman brilian? Ya, sedang azan, betul. Kita akan bersama-sama mendengarkan kisah dari muazin pertama di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Ada yang tahu namanya? Aku akan memberikan petunjuk. Petunjuknya ada di sebelahku. Nah, ada kotak-kotak yang terisi beberapa huruf dan ada yang kosong. Apakah teman brilian sudah bisa menebak siapakah kira-kira sahabat yang satu ini? Siapa? Ada yang sudah bisa menebaknya? Coba dijawab dengan semangat. Coba siapa namanya? Iya, Masya Allah. Luar biasa. Kamu hebat, teman brilian. Jadi, sahabatnya adalah bernama Bilal. Bilal bin Robah. Bilal ini, teman brilian, adalah sahabat Rasulullah. Alki. Alki mau membantuku untuk bercerita tentang Bilal ya? Iya dong. Oke deh, Alki, kalau begitu. Jadi Bilal bin Robah ini siapa sih Alki? Dia adalah budak dari Umayyah. Umayyah? Teman brilian, ada yang tahu siapa Umayyah? Ada yang tahu? Kalau begitu kita tanya Alki saja sih ya. Yuk kita tanya bersama-sama yuk.
Alki, siapa Umayyah? Coba lebih semangat lagi bertanya kepada Alki. Alki, siapa Umayyah? Umayyah itu adalah petinggi Quraisy. Petinggi Quraisy? Iya, dan Umayyah ini adalah orang yang sangat menentang Rasulullah dan siapapun yang membela Rasulullah dan siapapun yang beriman kepada Allah. Wow, begitu ya? Iya. Jadi ketika Umayyah mengetahui bahwa Bilal ya, iya, ketika Umayyah tahu nih kalau Bilal itu sudah bersyahadat, sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, iya, maka Umayyah pun Umayyah marah. Lalu apa yang dilakukan Umayyah kepada Bilal, Alki? Umayyah menyakiti Bilal. Oh, jadi Umayyah menyakiti Bilal. Iya, bahkan Umayyah menyakiti Bilal di tengah terik matahari yang sangat panas. Pasti Bilal sangat tersakiti sekali dan panas sekali berada di bawah matahari yang seperti itu. Iya, apakah Bilal menyerah? Tidak, tentu saja tidak. Apa yang dilakukan oleh Umayyah? Umayyah terus-terusan memaksa Bilal untuk kembali menyembah berhala. Lalu apa yang diminta oleh Umayyah? Yaitu Umayyah meminta Bilal untuk bilang Hubal, Hubal. Siapa Hubal? Teman brilian ada yang tahu? Siapa sih Hubal? Hubal itu nama berhala. Oh, nama berhala. Jadi Umayyah memaksa Bilal untuk menyebutkan kembali nama berhala. Sebagai tanda kalau Bilal tidak lagi beriman kepada Allah, begitu ya? Apakah Bilal mengikutinya? Apakah Bilal mengikuti Umayyah? Apakah Bilal mengikuti Umayyah? Ikut apa tidak? Ikut apa tidak? Oh, tidak. Iya, Bilal pada saat itu tidak mengatakan khutbah. Tapi yang dikatakan Bilal apa? Ahad. Maksudnya Allah yang Maha Esa. Iya, Ahad. Artinya, dia tetap memegang teguh bahwa ia hanya beriman kepada Allah yang Maha Esa. Masya Allah. Hingga akhirnya ketika Bilal terus disakiti oleh Umayyah dan Bilal tetap mengatakan apa tadi teman berlian solih solihat? Kita ikuti apa yang dikatakan Bilal ya. Ahad. Ahad sambil angkat tangan kanannya seperti ini, oke? Siap? Ahad. Ahad, Masya Allah, semakin keras Umayyah menyakiti Bilal, semakin Bilal memegang teguh imannya dan terus berkata Ahad, Ahad. Sampai akhirnya datanglah siapa ya Alki ya? Utusan Abu Bakar. Oh, utusan Abu Bakar. Utusan Abu Bakar ini berusaha untuk membebaskan Bilal dari Umayyah. Sejak saat itu, Alhamdulillah, Bilal akhirnya Alhamdulillah karena Bilal memegang teguh dan meyakini bahwa Allah yang Maha Esa lah Tuhan semesta alam dengan terus meyakininya ahad, ahad, ahad. Akhirnya Alhamdulillah datanglah pertolongan dari Allah. Masya Allah. Masya Allah teman berlian soleh dan solihah. Jadi itu ya ternyata cerita tentang Bilal. Terima kasih ya Alki. Oke, nah teman brilian, sekarang aku ingin mengajak teman brilian nih untuk mengemudikan mobil. Ada di sini yang sudah bisa mengemudikan mobil, mobil-mobilan nggak apa-apa ya. Kita akan berpura-pura mengemudikan mobil. Ada berapa orang biasanya mengemudikan mobil? Satu atau dua? Ya, betul, hanya satu orang ya. Bagaimana jadinya jika ada dua orang, tiga orang, atau banyak orang yang mengemudikan mobil? Pasti mobilnya jadi tidak terkendali. Aku nendang kiri. Aku mau. Wah,
itulah yang akan terjadi. Bisa jadi yang satu ingin belok kemana, yang satu ingin belok kemana ya. Coba sekarang kita kemudikan mobilnya sama-sama ya. Kalau kita mengemudikan mobil sendiri, kita mau belok ke kiri, belok ke kiri, belok ke kanan, lurus ke depan, ya. Lalu kita mundur ke belakang. Wah, keren nih teman brilian, sudah jago nih mengemudi mobil-mobilan ya. Nah, jadi itu kalau misalnya yang mengendalikan alam semesta ini tidak satu, maka bisa dibayangkan seperti mobil tadi ya, yang dikendalikan oleh banyak orang. Wah, yang satu mau ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, mobilnya pasti akan jalan tidak beraturan dan sangat berbahaya. Itu salah satu analogi lagi ya atau cerita yang bisa membuat kita semakin yakin bahwa Allah itu Maha Esa. Masya Allah. Lalu ada satu lagi nih teman brilian. Allah Maha Esa. Kemudian Allah juga berbeda dengan makhluknya. Maksudnya apa sih? Kita akan baca salah satu surat di dalam Al-Quran yaitu Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah potongan suratnya ya, teman brilian. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, yaitu Allah. Dan Dia yang Maha mendengar, Maha melihat. Masya Allah. Di sini disebutkan oleh Allah dengan jelas bahwa tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Ya, ada gunung, manusia, beraneka binatang, apapun yang Allah ciptakan di alam semesta ini, tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Karena Allah berbeda dengan makhluknya, atau ini salah satu sifat Allah, mukhalafatul lil hawadisi. Ya, sifat Allah yang keempat, Masya Allah. Jadi, dengan begini kita jadi tahu ya teman brilian soleh dan solihah. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Karena memang Allah Maha Pencipta dan kita adalah makhluknya. Apapun yang ada di semesta raya ini itu adalah makhluk Allah. Berbeda dengan Allah. Nih teman brilian buat lebih meyakinkan lagi nih aku ingin mengajak tebak-tebakan nih. Teman brilian coba tebak kira-kira ada gambar apa di samping aku. Gambar ini adalah gambar sebuah benda yang pastinya bisa dengan mudah teman brilian temukan di rumah dan kakinya ada 4. Kira-kira apa ya teman brilian? Ada yang bisa menebak? Apa? Apa coba? Oh iya, apakah betul tebakannya? Yeay, Masya Allah. Betul, itu adalah meja. Meja dibuat oleh seorang pengrajin mebel. Apakah pengrajin mebel ini sama dengan meja yang dibuatnya? Sama atau tidak teman brilian? Tidak. Nah, kita sama-sama seperti ini ya jawabnya. Kalau tidak, tidak. Tidak sama ya. Berbeda antara yang dibuat dan yang membuat. Masya Allah. Lalu ada apa lagi teman brilian? Nah, coba sekarang ditebak. Kira-kira ini gambar apa ya putih-putih berjaring-jaring? Adakah yang bisa menebaknya? Apa coba? Iya, betul. Sarang laba-laba. Ada sarang laba-laba dan juga ada laba-laba. Laba-laba yang membuat sarang laba-laba, betul? Ya. Apakah sarang laba-laba ini sama dengan laba-laba? Sama atau tidak? Dari bentuknya saja sudah sangat berbeda. Jadi, laba-laba yang membuat sarang laba-laba tidak sama dengan sarang yang dibuatnya. Masya Allah. Jadi, sama atau tidak? Jawabannya tidak. Oke. Lalu ada apa lagi nih? Wah, ini pasti disukai oleh teman brilian soleh dan soleha nih. Siapa yang suka makan makanan yang satu ini? Ada stroberi di atasnya. Adakah yang bisa menebak? Apa? Puding? Apa? Eh, bolu? Kue tart? Oh, kita coba lihat. Ya, ini adalah kue. Ada kue dan juga ada koki yang membuat kue. Apakah koki dan kue ini punya bentuk dan rupa yang sama? Tidak, Masya Allah, tidak. Sama sekali tidak sama. Artinya berbeda. Jadi bagaimana nih teman brilian soleh dan solihah? Sudah yakin kalau Allah itu pasti berbeda dengan makhluknya? Kalau sudah yakin, coba diangkat jempol.
Ya, alhamdulillah. Semoga dari perumpamaan-perumpamaan yang tadi aku jelaskan, teman brilian akan semakin yakin bahwa Allah memang memiliki sifat yang berbeda dengan makhluknya. Sifat mukhalafatul lil hawadisi, artinya Allah pasti berbeda dengan makhluknya. Apapun itu, siapapun itu, bagaimanapun itu yang ada di alam semesta raya ini. Jadi teman brilian soleh dan solihah semakin yakin ya. Karena Allah sendiri sudah bilang di dalam Quran surat Asy-Syura, sudah mengatakan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11 ya, tentang Allah yang sangat berbeda dengan makhluknya. Apakah itu alam semesta raya ataukah seisinya manusia, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Tidak ada yang sama dengan Allah. Masya Allah teman brilian solih dan solihah. Senang sekali rasanya karena teman brilian solih dan solihah sudah mengenal tentang Allah yang Maha Esa dan berbeda dengan makhluknya. Nah, teman brilian solih dan solihah masih bisa loh untuk belajar banyak hal lagi dengan printable rukun Islam dari Al-Kindi. Di sini teman brilian akan menemukan banyak sekali tantangan-tantangan seru yang akan membuat kita semakin mengenal berbagai hal di dalam rukun Islam. Tetap semangat ya teman brilian soleh dan solehah. Semangat menjadi generasi yang beriman, berakhlak, berilmu, berkarya, dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung bagaimana mendidik anak untuk mencintai Allah, Rasulullah, Islam, dan Al-Quran? Yuk download Brilliant Mom Apps di Play Store-mu. Bersama Al-Kindi, mendidik anak jadi lebih mudah.